hormat para dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan BED 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Goretideos, SAG, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di SLB Katolik Raja Wali. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Selasa 13 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Pelajaran hari ini saya laksanakan di SD Katolik Santo Yosef Raja Wali dengan materi Ester Perempuan Pemberani Pilihan Allah. Berikut adalah videonya. Rodia, siap gerak. Lencat depan gerak. Please. Greetings. Good morning, ma'am. Good morning everybody, sit down please. Thank you, ma'am. Oke, terima kasih, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Senyum ya dong? Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, anak-anak, pada hari ini kita nanti akan sama-sama belajar materi berikutnya dari minggu lalu, yaitu tentang Ester Perempuan Pemberani Pilihan Allah. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau tahu untuk apa sih kita belajar itu tentang Ester Pemberani itu. Nah, kita mau belajar dari tokoh-tokoh kitab suci Perjanjian Lama. Ada Daud, ada Salomo yang terkenal sebagai yang bijaksana, dan wah, luar biasa, satu-satunya perempuan, bukan satu-satunya, banyak, tapi Ester lebih terkenal sebagai perempuan pemberani dalam kitab suci Perjanjian Lama, ya. Nah, sebelum kita lanjut supaya pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan, maka mari kita semua berdiri, kita berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pada hari ini kami mau belajar untuk mengenal Ester sebagai perempuan pemberani yang memperjuangkan kesejahteraan bangsanya. Tujuannya adalah supaya kita tahu mengenal tokoh-tokoh Perjanjian Lama dalam kitab suci, seperti Daud terkenal sebagai pemimpin yang adil, Salomo itu bijaksana, dan juga Ester perempuan pemberani. Dan kita berharap setelah kita belajar ini nanti kita bisa meneladani mereka, ya. Siap ya? Jadi Laskar Kristus. Oke. Kalau begitu, supaya kita lebih semangat, mari kita berdiri. Saya
memberi peringatan. Terus supaya apa? Supaya teman-teman itu tidak melakukan kesalahan, membuat kesalahannya lagi. Mungkin itu saja. Oke, sayang, pada saat kamu bermain bersama. Oh, yes. Bagaimana sayang? Waktu saya bermain, saya ada yang mengirim bola saya, terus saya menegur dia, saya menegur yang baik, terus saya bilang tidak boleh lagi senggol-senggol orang tanpa sengaja. Dengan sengaja ya. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Cut Nyadin. Tadi itu 3 orang itu. Tapi bisa sebut nggak? Siapa yang bisa jelaskan? Ibu Kartini punya perjuangan itu apa? Oh, kakak keluar aja. Oke lah, silakan. Jadi pada saat zaman kolonial Belanda, ya, itu semua perempuan, ya, hak-hak perempuan itu hanya bekerja di rumah tangga, tidak bersekolah gitu, mengambil ilmu. Nah, tetapi R.R. Kartini kan ini anak bangsawan toh. Ya. Tetapi dia kasihan gitu, kayak merasa tidak adil gitu itu sistemnya, sehingga pada saat nanti dia sudah dewasa, dia mencapai cita-citanya. Nah, itu cita-citanya itu ada tertulis pada buku Habislah Gelap Terbitlah Terang. Wow. Mungkin itu saja, Bu. Betul sekali. Jadi Ibu Kartini itu luar biasa loh. Kalau tidak ada Ibu Kartini, kita ini termasuk Ibu Maria ini bakal tidak sekolah sampai hari ini. Mau begitu? Tidak. Kita berani seperti dia ya. Tapi sekarang karena kita sudah diberi kesempatan untuk belajar, kita mengisi dengan baik toh perempuan ya. Jangan hanya laki-laki, kita juga bisa ya. Oke? Good. Lihat gambar ini. Nah, ini tadi ada Cut Nyadin. Siapa lagi? Dan Dewi Sartika ya. Dia juga memperjuangkan nasib para buruh. Ini juga luar biasa, ini terkenal ya. Pernah dengar ini? Siapa dia? Teresa. Sekarang dia sudah jadi santa. Santa itu artinya orang kudus. Diberikan oleh Paus Yohanes Paulus II. Coba baca itu. Selama lebih dari 45 tahun dia keluar dari biara. Dia kan tinggal di biara karena suster ya. Tapi dia berani keluar untuk apa? Melayani orang miskin, orang sakit, orang sudah mau mampus. Betul sekali. Luar biasa ya, Sister Teresa ya. Oke, jadi sekarang kita lihat banyak sekali sekarang. Semoga kita juga jadi perempuan-perempuan yang hebat ya. Amin. Artinya laki-laki, perempuan sekarang sama ya. Perempuan laki-laki jadi pejuang yang hebat. Kita sudah kenal beberapa tokoh. Sekarang kita mau kenal dalam kitab suci. Yang tadi siapa namanya? Oke, mari kita dengarkan dia. Adalah Ratu Persia. Raja Ahasuerus, suami Esther, tidak tahu rahasia Esther. Esther itu orang Yahudi. Haman, penasehat Ahasuerus, baru menerima penghargaan. Ia sangat semua sujud pada Haman kecuali Mordekai. Haman memberitahu Ahasuerus bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan memperingatinya sampai sekarang. Saksikan? Sudah ya? Tentang siapa? Esther sebagai perempuan pemberani. Siapa bisa cerita kembali? Secara singkat. Ada enggak? Mau cerita kembali? Seperti apa tadi ceritanya? Pendek saja. Ayo, perempuan deh, perempuan. Ayo. Pokoknya cerita saja secara
sederhana. Boleh? Bisa? Ya, cek dulu. Bisa? Boleh cerita di situ. Nah, di sini berdiri di depan, teman-teman lain dah. Ceritakan kembali secara singkat seperti apa tadi perjuangan Esther itu ya. Lihat teman-teman ya. Silakan. Esther adalah ratu bangsa Israel. Dia menyelamatkan bangsa Israel. Peran Esther itu untuk bangsanya seperti apa perjuangannya dia tadi itu? Perjuangan Esther. Silakan dijawab kelompok lain dong yang di belakang. Silakan. Dia menyelamatkan bangsa Israel dari kematian. Iya, coba ulang lagi. Nak, kasih keras suaranya supaya teman-teman dengar. Dia menyelamatkan bangsa Israel dari kematian. Iya, tepuk tangan. Sebenarnya bangsa Israel itu mau dibantai ya, dibantai karena kecemburuan dari si raja toh. Tapi karena berkat perjuangan Esther, dia manfaatkan kecantikan yang diberikan oleh Tuhan, dia berani menghadap raja, menantang itu. Jadi apa yang terjadi sehingga masyarakat Israel, umat Israel selamat dari rencana jahat sang raja itu. Tapi itu butuh perjuangan. Kalau pergi menghadap raja itu tidak main-main toh. Ya, tidak main-main, dia harus punya keberanian. Tapi dia datang dengan santun, dia tetap menghadap raja supaya bangsa Israel bebas dari pembantaian itu. Kan ada rencana kejahatan, pembantaian terhadap umat Israel. Nah, ini tadi kita sudah lihat tokoh-tokoh Indonesia, tokoh-tokoh dunia yang tadi kita jelaskan. Siapa-siapa tadi, Nak? Era Kartini, dan juga Bunda Teresa yang sekarang kita sebut sebagai Santa Teresa. Oke, sekarang mau tanya. Kalau sikap peduli itu apa? Peduli. Siapa bisa jawab, Pak? Semua tahu lah. Sikap peduli itu apa? Kelompok sana, boleh? Contoh saja, contoh sikap peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan itu contohnya apa? Nah, yang lain dulu deh, yang lain dari sini. Kelompok di belakang juga, apa nak? Membantu orang yang kesusahan. Mantap. Berikutnya, buang sampah pada tempatnya. Kalau lihat sampah itu diapain? Buang ya, supaya kita juga merasa nyaman dengan alam kita yang bersih ya. Jempol itu juga bentuk kepedulian, karena itu uang APBD itu digunakan untuk teman-teman kita di luar sana yang kekurangan. Terima kasih ya anak-anak yang hebat. 1, 2, 3. Esther memiliki anugerah kecantikan dan kesederhanaan. Kecantikan yang ia miliki elokkan hatinya. Ia berperan sebagai perempuan yang berani memperjuangkan kebenaran demi keselamatan bangsanya. Oke, jadi apa itu? Seperti itu tadi. Apa yang kita teladani dari seorang tokoh Esther hari ini? Keberanian, kesederhanaan, apa lagi? Peduli, Keberanian dan kecantikan hatinya. betul sekali. Dia sudah cantik, kamu semua sudah cantik, tapi lebih cantik lagi hatinya. Aduh, jadi setelah kita pelajari, anak-anak harus membuat proyek sebagai bukti seperti apa sih kita menerapkan sikap Esther yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti anak-anak buat ini tuliskan salah satu sikap Esther yang patut kita teladani dan jelaskan. Tulis di dalam sini, lalu dihiasi
secantik mungkin. Setelah itu kerja dalam kelompok ya. Kerjasama yang baik. Silakan tuangkan pikirannya. Kenapa pilih? Misalnya kami memilih Esther sebagai perempuan pemberani karena begini. Oke? Paham ya? Lalu dihiasi. Nanti satu orang bisa dari setiap kelompok untuk presentasikan di depan kelas. Are you ready? Ready. Mantap. Silakan. Mana tadi ya? Oke. Bisa berunding bersama apa yang kamu pilih. Oke, silakan selamat bekerja. Setelah dipilih bicara bersama lalu dihiasi dengan hiasan yang lain ya. Oke, kata orang kedua. Ya, silakan berdiskusi. Boleh berdiskusi. Ya, ikut ya, bukan ikut yang lain ya. Ya, bisa dihiasi. Kenapa kamu begitu? Kedinginan? Ya? Kedinginan nggak? Ya, suasananya ini luar biasa ya. Luar biasa. Anak, ya boleh waktu bicara tuh supaya yang lain. Sekarang duduk manis, kita satu-satu dari kelompok, satu orang utusan untuk presentasikan di depan ya. Siap? Siap ya? Oke. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Esther perempuan pemberani. Kami memilih Esther sebagai perempuan pemberani karena Esther menunjukkan keberanian ketika ia memberanikan diri menghadap raja untuk menyelamatkan kaum bangsa yaitu bangsa Yahudi. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Yeay. Mantap ya. Jadi mereka memilih ini Esther sebagai perempuan pemberani karena Esther sudah menunjukkan keberaniannya. Dia memberanikan diri menghadap raja untuk menyelamatkan bangsanya. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Esther. Kami memilih Esther sebagai perempuan. Keras suaranya nak. Kami memilih Esther sebagai perempuan yang pemberani karena iman dan kepercayaannya. Esther tidak pernah putus asa, tetap percaya pada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Ia berpuasa dan berdoa untuk meminta kekuatan dan hikmat dari Tuhan sebelum mengambil tindakan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Silakan saya. Oke, Bu Maria bantu ya. Tadi kurang jelas suaranya. Jadi mereka memilih ini Esther sebagai perempuan pemberani karena apa? Dia memiliki keyakinan yang teguh, memiliki iman yang kuat. Dia tidak pernah putus asa. Dia tetap percaya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia juga berdoa terus, berpuasa sehingga apa yang dia inginkan boleh tercapai ya. Oke? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Inilah hasil diskusi kami tentang Esther. Kenapa kami memilih Esther? Karena ia memiliki keberanian. Esther berani menghadapi bahaya karena mengetahui
mengetahui bahwa keselamatan umat Tuhan terancam. Ia tidak takut mendekati raja, meskipun tahu hukuman mati menanti jika ia melakukan tanpa izin. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Esther ini sangat berani walaupun dia tahu resikonya bisa dihukum mati kan? Nah, tepuk tangan ya untuk kelompok sana ya. Mana untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang Ibu Maria mau tanya. Setelah kita belajar hari ini, kalian merasa pelajarannya mudah diserap, mudah diterapkan, ya? Gampang diterapkan dalam hidup? Gampang. Dipahami, tak walaupun tidak mudah untuk diterapkan, ya? Gampang toh? Nah, jadi Esther pemberani, peduli, rela berkorban, berdoa, tidak pernah menyerah. Kemudian, kamu suka nggak dengan metode belajar kita hari ini lah? Tentunya. Suka ya semua? Ayo happy semua? Happy. Good, terima kasih. Kemudian yang terakhir, kalian bisa nggak menguasai materi kita hari ini? Bisa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya apa? Kita memiliki sikap peduli terhadap sesama dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oke deh. Nah, anak-anak yang baik hati, anak-anak yang cerdas, hebat, sikapnya yang bagus, mari kita belajar kembali. Walaupun tadi kalian sudah pintar-pintar tahu ya, tapi kita tetap menjalani kembali bahwa Esther itu adalah orang Yahudi, perempuan Yahudi. Dia diangkat menjadi anak oleh siapa? Mordekai, karena dia orang tuanya sudah meninggal, makanya dia diambil oleh Mordekai sebagai anaknya. Dengan bantuan pamannya, Esther akhirnya berhasil menyelamatkan bangsa Yahudi dari sebuah kehancuran. Jadi kita juga dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan itu kita membutuhkan orang lain, ya. Dengan puasa selama 3 hari dan berdoa kepada Allah. Allah berkenan mendengarkan doa warga Yahudi dan melindungi Esther dari aturan raja membunuh orang yang datang kepada raja tanpa dipanggil. Jadi kita belajar Esther yang luar biasa pemberani, tapi dengan bantuan berdoa, dengan bantuan berkat dari Tuhan. Oke, jadi hari ini kita sudah bisa jadi seperti Esther ya. Esther kecil di zaman sekarang ya. Siap ya? Siap. Oke, tapi jangan lupa doa dulu supaya apa yang menjadi keinginan kita, keberanian kita itu boleh bisa terlaksana, tercapai.